Bulan Oktober segera berakhir, tapi rasa sayang aku gak mungkin berakhir buat kamu. Rasa sayang kita semuanya tidak akan pernah berakhir. Masa indah kamu mau selesai, masa indah akan segera datang. Mbak, kalau kayak begitu kayak film Kuch Kuch Hotahe ya. Gimana? Ngeliriknya ke sana yang dipegang tangannya yang ini gitu kan, film Kuch Kuch Hotahe kan kayak gitu kan. Gak apa-apa, kan kita kan berteman. Ya. Tapi bedanya kalau aku ada rasa sayangnya dikit. Kok dikit sih? Hei, dikit aja kayak begini, apalagi banyak. Tapi emang terbukti waktu kemarin kita melakukan perjalanan ke Tunisia ya. Yang naik perahu itu. Iya kemarin. Aduh ya Allah. Kita mau lagi kan minggu depan? Enggak, Minggu depan makasih sayang. Jangan. Sekali aja Bol ya, sekali aja ya. Kakak tuh tidur, terus Rian tuh kan kakak tidurnya manjang. Rian tuh begini loh di pahanya kakak begini aja suami. Enggak ada. Iya. Mana ada, enggak Kan ada. aku nggak tidur. Ya karena kamu tidur, kamu nggak tau kalau King Nasar tidur. Jadi dia nggak tidur, jadi dia tahu. Aku lihat kakak begini, kakak tidurnya begini, Riannya begini ke kakak gitu. So sweet banget sih. Enggak mungkin, enggak. Kok nggak mungkin orang aku nggak tidur? Iya, tapi aku enggak berasa. Kakak kan tidur, pules. Nyaman kan tidur sebelah aku? Nyaman nggak? Enggak ada. Aku Asik. kalau jangan bikin gosip, aku tidur di Iya, sofa. ini Tapi kepala- enggak, ini bukan gosip, tapi kita tidur nggak berdua, maksudnya ada banyakan. Dalam Ada banyak. satu ruangan itu. Ya mungkin aku pikir Keke tidur sama aku. Ya itu aku. Kayaknya di depan. Kan gini posisinya kakak tidur manjang. Posisinya di kaki. Oh iya tuh ada tuh. Itu ya. Makanya gini ya. Kita mengucapkan terima kasih Ya. buat pemirsa di rumah. Buat Sobat Ambiar di rumah, Yang pokoknya selalu setia bersama pagi-pagi Ambiar. kami di sini senang sekali keluarga besar pagi-pagi Ambiar ya. Iya. Senang sekali kalau misalnya Sobat Ambiar selalu balik lagi sama Iya. kita Ya, jam benar. 9 sampai Betul. jam 10 pagi Senin Betul sampai dengan sekali. Jumat. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sambil menemani Anda sarapan, minum kopi, minum teh, breakfast. Anggaplah kami breakfast Anda. ya. Tapi ya Wi, Ya. aku tuh cuma berharap satu, Ya. ini kan bulan Oktober udah mau selesai. Aku tuh Ya. cuma berharap hati kamu semakin tenang, semakin nggak ada pikiran, Iya. segala macem. Alhamdulillah aku selalu tenang. Karena apa? Karena istighfar itu dijadikan bahan pokok buat aku setiap hari. Kakak selalu tenang karena di sebelahnya ada Rian Nimra. Tapi ya, buat Sobat Ambiar ya, aku udah nggak tahu gimana lagi caranya untuk bisa menenangkan seorang hati Dewi Persik kalau dia udah mulai marah-marah sama orang-orang. Kamu kenapa Contohnya? suka marah-marah? Makanya kita kasih lihat dulu ya. Ini Dewi Persik kemarin sempat marah sama orang. Kenapa? Siapa lagi? Ya iyalah. Ya. Logikanya mana ada sih? Aku ibaratnya di dunia entertainment ini udah 21 tahun. Ya. Dan kebetulan King Nasar juga sama 21 tahun. Jadi ibaratnya kalau misalkan kayak Vildan, Reza, Lesti, itu termasuk anak didik kita. Enggak, itu kenapa kamu sampai Karena marah-marah kita gitu? dapat Kenapa? kepercayaan ya karena ada yang bilang aku iri sama Lesti lah. Karena lu tuh lebih miskin dari Lesti. Budgetnya lu tuh lebih bawah Lesti. Gue mau tanya, lu ngomongin masalah budget emang lu bisa lihat di situ kontrak-kontraknya artis-artis, ha? Laler-laler. Gue tanya gitu loh. Gak usah ngomongin masalah budget. Kita tuh juga tidak kepengen dibilang kita itu nomor satu. Nggak ada kayak begitu. Ya udah, kamu juga nggak usah marah-marah gitu. Bukan, yang tidak aku suka adalah aku dibilang adalah wanita mucikari. Oke, ini Nggak sopan Ini buat gitu. netizen, kita juga berharap bahwa. Terus aku dibilang ini gara-gara masalah pagi-pagi Ambiar. Kenapa? Waktu itu kita ngebahas tentang mengenai KDRT. Dimana kebetulan Lesti dan Bilar adalah tokoh atau public figure yang pastinya banyak penggemar. Iya, Dimana iya. penggemar-penggemar itu tidak boleh mengikuti jejaknya. Kenapa? Karena ketika sudah mencabut laporan berarti tandanya wanita-wanita yang mengalami KDRT itu tidak berani untuk speak up. Iya, tapi apapun itu kan hak mereka. Ya pokoknya jadi. Aku tidak pernah yang namanya Paham, menyesal atau merasa kesel banget karena mereka kembali. Poinnya bukan karena mereka rujuk. Ingat itu Laler. Iya. Poinnya adalah KDRT karena rumah tanggaku juga pernah mengalami KDRT. Iya, Makanya aku paham. bicara. Betul-betul Iya, gini paham. buat fans-fans. Pokoknya tuh, itu kalau buat siapapun itulah ya, fansnya siapapun Oknum itu, fans. oknum fans, pokoknya siapapun lah, mau fans, mau bukan, pokoknya. Gini Mas Rian, enggak, aku mau di
sini live nih ya. Aku punya ibu di rumah. Iya, betul. Ibu Setuju. aku tinggal satu. Setuju. Iya. Ibu aku satu-satunya yang harus aku jaga harkat, martabat, marwah Betul, keluarga. betul. Di sana yang didengar oleh orang tua aku hanya bagaimana Dewi Persik di Jakarta Betul. dirantau orang itu baik-baik saja, nggak ada fitnah. Amin. Nah, ketika ada orang yang ngomong kayak begitu, ibu aku merasa bahwa sedih. Aku harus Iyalah. bisa berjuang untuk ibuku. Iyalah. Karena aku tidak pernah menjual diri. Aku juga bukan mucikari. Aku tidak pernah ikut campur urusan Hey. orang. Yang aku bicarakan adalah ranah publik KDRT. Hey. Bukan ranah pribadi. Iya. Hey, tarik nafas, Buang nafas. dengerin. Semua orang satu Indonesia tahu siapa kamu. Kenapa Iya, kamu harus ngedengerin orang yang ngomong hal yang nggak penting? Anjing menggonggong kafilah Berlalu. Kamu tahu kualitas kamu seperti apa? Ya kan, kalau ngomongin budget kamu katanya di bawah si ini, di atas si itu. Nggak pedulilah budget kamu segimana. Yang nggak penting, peduli itu. bener, semua orang tahu kualitas kamu seperti apa. Dan aku juga tahu kualitas kamu seperti apa, hati kamu seperti apa. Itu yang paling penting. Kadang, Ya, dan juga buat netizen ini paling penting juga. Iya, Kita iya, cuma iya, mau iya. mengingatkan, siapapun itu memberikan komentar di media sosial harus berhati-hati. Betul. Karena pada akhirnya ketika menyebut nama dengan jelas, ini kan ada undang-undang ITE. Kemudian ancaman hukumannya Iya. juga sangat jelas sekali. Jadi kita berharap semoga buat netizen di luar sana, kalau memang dalam perasaannya sedang kesal, sedih, bete, janganlah bermain sosial media. Betul, Hindari sementara. iya. Karena pada akhirnya bisa saja mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. Pokoknya ya. intinya kalau mau mau berkomentar atau mau kasih, ibaratnya mau ngasih, ya karena mungkin salah satunya mungkin sama seperti kita juga semua Ya. punya fans ya. Kalau kita sedang ada lagi masalah atau apapun pasti kalau ada orang yang mengomentari pasti fansnya ikutan ngomong. Nah tapi Ya. tidak semua fans seperti itu. Itu Ya. hanya sebagian, Oknum. salah satu oknum fans. Nah buat yang merasa mungkin menyampaikan hal yang tidak baik ada baiknya kita ini semua bisa memaafkan. Karena Tuhan juga maha pemaaf. Jadi tolonglah ada itikat baik Dan gitu. satu hal lagi King yang perlu digarisbawahi. Semua perempuan itu pasti pengen mempunyai keturunan. Betul. Ya tidak perlu bicara yang tidak baik lah. Eh, intinya. kalau ini aku harus garis bawahi ya. Kemarin aku sempat mendengar kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Iya. Menyebut-nyebut, ngata-ngatain orang, mandul lah, tidak bisa punya anak lah, Betul. segala Saya macam. punya anak loh. Anak Enggak, aku enggak, sekarang. ini bukan tentang kamu. Iya, karena kan memang Iya, mereka iya. bicara namaku kan. Iya, ini. Iya. Dewi Persik, kamu tuh nggak kayak Lesti. Lesti itu punya anak. Iya, oke. Dia demi anak. Enggak. Kamu itu kan nggak punya anak. Kamu tuh mandul. Iya, tapi ini bukan Itu yang hanya membuat saya- tentang kamu. Ini aku harus berbicara begitu keras. Jadi tolong buat netizen di luar sana jangan pernah membawa kata mandul, tidak bisa punya Betul. anak. Karena banyak pasangan di luar sana, banyak perempuan, banyak istri di luar sana yang sudah Ya, nikah bertahun-tahun. betul. Tapi masih belum juga diberikan momongan. Tapi mereka terus berikhtiar, mereka terus berdoa, mereka terus berharap untuk diberikan momongan. Jadi tolong jangan pernah menyakiti orang lain dengan menggunakan kata mandul atau tidak bisa punya anak. Gini ya, kalau orangnya misalkan nggak jawab ya, misalkan bukan berarti kita tuh takut. Kalau kita nggak menjawab terus kita di hati bicara, itu yang balasnya lebih perih loh. Itu Tuhan yang balas. Jadi jangan sampai Tuhan yang membalas gitu. Kalau misalkan kita, mungkin Kak Dewi termasuk yang bereaksi. Tapi kalau ada juga orang yang tidak bereaksi. Nah yang tidak bereaksi itu justru berbahaya karena kita nggak pernah tahu dijawabnya oleh Iya, Tuhan tapi- seperti apa. Iya, tapi aku akan lebih lega, aku jawab aja. Jadi kalaupun saya Ya, nggak nggak punya apa-apa. anak dari rahim aku, ya karena memang saya pernah mengalami KDRT ya, Bu. Saya pernah mengalami KDRT dan Ya. saya keguguran. Ya wis. Saya nggak mau itu terulang lagi dalam hidup saya. Makanya saya, Ya, makanya saya nggak mau. Itu kan hanya kebetulan. Ya. Allah belum memberikan Betul. kepercayaan. Apapun itu rezeki, jodoh, takdir termasuk momongan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Orang jadi tuh ada kekurangan pasti ada kelebihan. Gak ada Betul. orang sempurna. Iya, yang betul, sempurna betul. itu cuma Allah. Gak ada Betul, manusia. betul. Kita Allah tidak itu pernah sudah tahu apa yang kasih akan aku terjadi. kebahagiaan luar biasa. Oke, minggu Harta depan. nggak kurang-kurang, ini dikasih. sabar sayang, Tapi sabar. Hei, Ya, pokoknya aku mau kasih hiburan kakak minggu depan kita Astaghfirullah, Robbal Baroya. Astaghfirullah, minal khotol. Ya. Kesel aku kan. Ya, gak apa-apa jangan kesel kak. Kan rezekinya dari Allah beda buat kakak. Iya. Gini, sebagai hiburannya, Ya. minggu depan kita naik lagi perahu ya kak. jangan ya. Ya buat teman-teman biar pokoknya kita berharap
apapun itu masalah dari Sobat Ambiar tentunya, pekerjaan, kehidupan, hubungan orang-orang sekitar, kita berharap semoga Sobat Ambiar selalu dibukakan dan juga dilembutkan pintu hatinya untuk bisa menerima segala ketetapan. Ingat, kita tidak bisa mengontrol apa kata orang lain, kita tidak bisa mengontrol apa pikiran orang lain, tapi kita bisa mengontrol pikiran dan ucapan kita sendiri ya. Oke, dan di pagi-pagi Ambiar kita akan langsung hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Kali ini seorang perempuan cantik, dia punya geng sosialita baru yang gengnya lagi viral banget. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Titi Kamal. Titi Kamal di pagi-pagi Ambiar. Akhirnya ya. Kak Dewi Titi. yang sabar, Dewi. Tenang, aku ada pawangnya, aku pawangnya. Ya ini tenang. pawangnya Dewi sekarang. Kak Titi akhirnya hadir juga karena ini banyak sekali yang meminta Kak Titi untuk hadir. Wah, seneng banget. Jadi program ini mau ulang tahun yang kedua, kita lahir di 2020 ya. Iya. Kita coba undang Titi Kamal lewat manajernya tahun berapa? Tahun 65. Iya. Jadi nggak enak. Iya. Jadi baru berani keluar tahun ini. Soalnya kan kemarin pandemi kan. Betul, 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 Jadi paling betul. paling yang ini aja. Akhirnya sekarang bisa Iklan-iklan datang. atau Orang apa pandemi kusut, kalau ini mah tambah cantik. Tambah Bang. cantik. Iya. Awet muda dari dulu sampai sekarang nggak berubah mukanya, apa sih rahasianya? Karena suaminya selalu membahagiakan kakak. Amin, mudah-mudahan terus. Titi Kamal, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan saya, kenapa suaminya nggak diajak ke sini? Takut sama kalian. Kalau mau kalian maksudnya? Bukan Lebih takut sama kakak kan? Gimana suami lagi ngapain? Ikut kok, kalau diundang Iya, datang. suaminya kakak baik banget loh, Ki. Ya, oke, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia seorang Titi Aduh, Kamal kok gua yang kelihatan punya kembang banget sih? geng arisan. Namanya geng Cendol. Cendol dalam grup geng Cendol itu ada Mas Anji di situ gabung juga ya? Itu beda. Itu waktu lagi nyanyi. Oh, Jadi gimana sih geng Cendol ini awal terbentuknya gimana sih? Awalnya iseng doang, jadi kita tuh cuma pengen lagi buka puasa bareng, terus dikumpulin kan. Yaudah deh biar nggak ribet, ngatur-ngaturnya digabungin di satu grup aja gitu. Terus ya udah langsung pas selesai arisan, kita bikin arisan yuk pas selesai kumpul. Ya udah deh biar ketemu tiap bulan gitu. Tahun ini berarti apa sih buka puasanya? Mei kayaknya. Oh berarti tahun ini Iya, ya? tahun ini. Terbentuklah geng Cendol. Kenapa April idenya ya? namanya Cendol? Asal sebut aja, kayak kita mungkin tadi abis makan cendol kali ya. Pokoknya asal sebut aja namanya apa ya, namanya apa. Yaudah cendol aja kata mami, ya Biar udah. ambiar gitu ya kak. Mami siapa? Harusnya geng Mami Dewi. ambiar ya. Mami Mami siapa? siapa? Madam Ola. Aku manggilnya Madam. Oh, Mam. Oh, Iya. iya. Madam Ola. Paham, Yaudah paham. cendol aja deh. Oke lah kalau gitu ikut aja. Jadi pencetusnya atau idenya tuh awalnya kan karena mau buka puasa bareng. Pengen buka puasa bareng. Yang awal ngajakin yuk buka puasa bareng itu siapa? Bunda. Bunda siapa? Ada mami, ada Ashanti. bunda. Oh banyak banget ya. Ada mami, ada bunda, ada madam. Ashanti. Iya, jadi ngajakin terus mereka dia bikin manggil grup. kakak apa? Pasti Tikam karena- aja, tikam aja. Kam ya. Tapi jangan ditikam ya kak. Oh jangan, tikam hatiku. Paling muda tuh berarti Kak Titi ya? Enggak, paling muda enggak, paling muda Aurel. Oh iya Aurel, oh iya Aurel. Oh jadi lintas generasi. Lintas generasi. Kalau Aurelnya ikut, kalau Mimi Kadenya ikut gak? Enggak, Mimi enggak. Oh Mimi gak Mimi ikut. enggak, cuma Bunda mah. Tapi bener gak sih katanya kalau mau masuk geng Cendol itu harus artis terkenal? Enggak, Harus kan ada kawanan Wanda Hara. artis. Ada Marlen, ada Marlen Hariman, makeup Wanda Hara stylist. Wanda Hara stylist. Ada Charlotte nggak? Charlotte. Dokter Penny. Oh Dokter Penny, Dokter Kultur. Soalnya vokalis kita Lita mau ikutan juga tuh. Boleh ikutan gak tuh? Sebenarnya nggak ada syarat gimana-gimana, itu emang karena emang kita udah sering ketemu, sering kumpul, jadi digabungin aja gitu. Syaratnya adalah high class mungkin ya, karena Dokter Penny apa ya Iya, gitu-gitu. benar-benar. Berarti sebulan sekali ngumpulnya ya? Jadi bukan hanya Sebulan artis, sekali. semua profesi boleh gitu intinya Semua ya. Semua, profesi. iya semua profesi. Cuma emang karena udah agak rame, udah 17. Nanti Rencananya kasihan, berapa? kasihan bandar nanti ngurus Emang siwur. berapa kak itu kak kalau arisannya dolar Enggak atau ada berlian? berapa-berapa lah, biasa aja. Kakak Dewi. Pakai rupiah. Kakak, ini kayak gini nih orang yang punya itu selalu merendah ya. Memang kalau yang punyanya udah dari lama begitu ya. Yang Emang udah kalau punya Dewi dari berapa? lama. Dewi Ya, berapa? Kak? Dewi nggak ada arisan-arisan. Oh banyak bohong. Enggak, dia bukan dia nggak ada arisan. Setiap arisan diributin semuanya perang. Kak, boro-boro kak
aku ada arisan setiap hari kerja buat bobo aja kurang kakak. Hebat sih, workaholic banget. Iya Tapi- kalau Luar kakak kan biasa. enak ada suami yang selalu yang gampang gitu. Nanti- Suami, intinya tuh suami Sabar. Rian. Udah mau kelar bulan Oktobernya. Doain Kak Titi mereka mau menikah Didoain. tahun depan. Oh iya, Insya Allah amin. tahun depan tolong sumbang tenda ya. Tenda gue panjang dari Tanjung Priuk sampai Lebak Bulus. Wow, tenda gue. Kakak, kalau Mas Rian ini sama kayak suami kakak. Iya. Orangnya pinter banget. Oh, hebat. King Tapi Nasar. tadi ngomongnya baik banget, apa ngademin banget Ya, ya. aku emang pinter cari yang kaya. Tapi Dewi aku doain mudah-mudahan nanti dapet yang sayang. Kebetulan beliau ini tetangga aku loh dulu guys. Iya, kita tetanggaan ya, Wi. Ya kan, akhirnya nggak kuat kan tetangga sama dia kan? Dia kan beli yang lebih cucok kan, Dewi kan. Kakak Indah. juga sama. Kakak jangan gitu. Memang dong. kalau artis tuh suka saling merendah peres gitu ya. Nah, kita mau nanya, kalau di geng cendol tuh gitu juga nggak sih bercandaannya? Ah, kamu lebih cantik, ah kamu lebih kaya, ah tas kamu lebih bagus. Ya gitu dong. Nggak ada gitu-gitu sih, kita emang ngobrolinnya tuh ya yang Terus gimana kocak-kocak dong, Kak? gitu. Jadi kayak kemarin ke tempat gigi kita nyobain kayak apa namanya rollerblade. Nanti kita Iya, pengen iya. rollerblade bareng, olahraga. Ada yang ngajakin berkuda, zumba, apa pokoknya lebih ke olahraga biar Oh lebih- enggak kayak gini. Ih punyamu enggak kurang bagus. Masih mahal punya aku. Gitu enggak Nggak ada gitu ya, Oh, kayak enggak Geng ya? arisan lu dulu. Enggak pernah ikut arisan guys. Tapi ada member baru nggak di geng cendol sekarang ini? Member yang terakhir kan Nia Ramadhani, Aha. sama Shiren sama Saskia. Oh, itu yang geng baru. barunya. Ya. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di Selasar rumah kan ini terakhir. keseruan Iya, di sana. geng cendol kalau mereka lagi ngumpul seperti apa. Tuh. Kalau ngumpul tuh emang selalu di rumah atau kadang di luar juga? Kita tuh pernah di rumah Gigi 2 kali, terus di luar tea time kadang sore malam juga kadang kayak kemarin nonton Dewa bareng gitu, aktivitas-aktivitas gitulah. Enak banget sih kak. Seru karena apa ya, kita kadang-kadang punya kesamaan hobi. Aku sama Bunda suka zumba bareng-bareng, Aku boro-boro tenis ya. gitu. Dewi sesekali healing-healing, Wi. Emang sih nonstop kerjanya ya, sesekali healing-healing. Gak bisa kak. Kampungnya banyak jadi harus keluar terus kak cari duit. Tapi gini, Tikam aku mau nanya ya. Ini biasanya sering terjadi di geng Iya. arisan. Kalau misalnya ada satu orang yang nggak ngumpul, suka diomongin nggak? Nggak pernah. Kalau kita Beneran. di sini begitu, kalau satu orang ini nggak ada, Ini kak. Kita kan berempat ya kak. Ini yang satu nih kayaknya aduh ya Allah. Yang satu ini memang lagi banyak izin karena memang Kenapa? Kenapa Ki? Kenapa dia? kabar terakhir udah dengar belum? Ya Allah kasihan dia juga ya, ikut. Ki. Dia lagi sibuk arisan. 2 minggu ini dia memang nggak bisa syuting karena sibuk arisan. Cuman arisannya bukan menangnya uang atau berlian. Apa? Wig rambut baru. Jadi kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah, ternyata kesibukan dari geng cendol bukan cuma arisan ngumpul-ngumpul, tapi juga ada kegiatan positif lainnya ini dia. Tapi itu selalu bisa ikut, selalu mereka bisa Kalau- kumpul. Jadi gini, aku ada lagi yang teman-teman sehat gitu juga. Nah di situ teman-teman cendolnya juga ada di situ ikutan. Jadi kayak Bunda Beririsan Ashanti, gitu Aurel. ya? Jadi kita tuh Senin misalnya Pilates, Selasa kita Zumba. Jadi pasti pagi selesai itu pada kerja gitu. Pernah nggak ada yang izinnya sering izin, cuma maksudnya jarang-jarang ikut Jarang kumpulnya datang gitu ya? gitu. Ya misalnya pas di luar negeri, ya ada lah gitu. Kayak Kalau Gigi kan kemarin 2 minggu pergi, kan pergi jalan Gigi, Rafikan. Paula gitu, kadang Luna gitu kan. Oh. Akhirnya gimana itu kak kalau kayak gitu nggak datang, cuma dititipin aja gitu ya? Iya kan karena udah 17 jadi kadang-kadang tetap aja rame gitu, bisa 10, bisa Iya, dan 12 kan gitu. semuanya juga rata-rata punya kesibukan ya. Iya tapi karena emang cuma sebulan sekali arisannya jadi disempet-sempetin, jadi rame tetap. Seandainya misalnya ada yang mau gabung lagi jadi membernya geng cendol, Iya. itu syaratnya apa? Syaratnya apa ya? Yang penting Syaratnya- nyambung aja sih. Nyambung. Heeh. Nggak ada apa-apa lagi harus apa gitu. Nggak ada sih. Ah, oke. Oh. Jadi yang Syaratnya penting harus nyambung. ya nyambung dan punya duit. Ya enggak lah, biasa aja. Syaratnya. Ini kita ini mau kan kasih lihat ya, ini olahraganya. beberapa kegiatan dari geng cendol. Selain badminton, terus apa lagi? Tenis, Zumba, Pilates. Zumba, Pilates. Terus ya itu tadi udah badminton, Zoom. Banyak lah macam-macam, rollerblade.
Oke, jadi seru ya kegiatannya, ada positifnya, Iya. arisannya juga. Masa kita nggak boleh tahu berapa sih arisannya setiap bulan? Dolar atau rupiah, Jangan Kak? diomongin. Dolar atau rupiah? Dolar ya katanya ya Kak. Enggak. Satu tas ya Ya Kak. Allah. Kremes ya. Enggak, biasa aja. Enggak boleh diomongin. It's okay kalau nggak boleh diomongin nggak apa-apa ya. Tapi katanya, Ketawa ini sendiri. kita dengar-dengar buat seorang Titi Kamal, Ah. ada seorang selebriti tanah air yang juga ingin bergabung bersama dengan geng Cendol. Aku tahu siapa. Siapa? Lucinta Luna. Langsung dibocorin. Bagaimana kamu? Itu mah bukan geng Cendol, Geng apa? geng Centong. Kita kasih lihat dulu, siapakah yang mau bergabung dengan geng Cendol? Titi Kamal sebagai salah satu anggota geng Cendol Iya. ya, Multatuli. mewakili teman-teman geng Cendol. Apakah seandainya Lucinta Luna mendaftarkan diri jadi member geng Cendol? Boleh nggak Kak? Oh, coba kita pikir-pikir dulu nih. Oh, dites Kira-kira dulu ya, Kak? kita tes dulu yuk. Coba ya, Kita tes dulu. kita mau Sabar ya, lihat Luna. seserius apa seorang Lucinta Luna mau gabung sama geng Cendol. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Lucinta Luna. Lucinta Luna. Halo Mbak, apa kabar? Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya Luna datang lagi ke sini. Kakak nggak apa-apa, iya. silahkan duduk. Duduk aja Kak Titi. Nggak duduk aja. Emang bener banget, kamu pengen banget gitu masuk geng Cendol? Ya boleh lah Kak Titi ya. Boleh kan? Kata Ya. mohon-mohon banget ya Suaranya pengen masuk. kodamnya jangan ikut-ikutan dong, biar Ya, boleh. Ya boleh kan Kak Titi kan? Iya. Boleh kan aku jadi ikutan geng-gengnya cendol Samperin gitu. dong, ngomong dong Coba, bagaimana dong. kamu punya apa sampai kamu harus masuk geng Cendol? Jadi Kasih tahu. gini loh ya. Aku tuh dari kemarin ya kan ngeliat tuh kegiatannya geng cendol, ada Kak Titi, Bunda Ashanti, Mami Ola, ya, terus yang lainnya juga, kayaknya enak banget gitu, terus penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif vibe. Aku kan sekarang udah nggak huru-hara lagi nih Kak Titi. Boleh lah tiba-tiba aku masuk Gak boleh gitu. hura-hura tapi boleh king hura-hura. Hura-hura. Iya, terus gitu. lalu? Boleh lah ya, aku masuk gitu geng cendol gitu loh. Aku jadi apa aja aku bisa kok. Mohon maaf, ternyata ada syarat dari geng Cendol. Apa itu? Syaratnya suaranya nggak boleh ada ngebas. Iya, nggak boleh ngebas dan Oh gitu sih. kurangi sengaunya. Kalau suara bisa diatur, aku terbang lagi nanti ke Korea. Ganti lagi. Potong Oke, lagi lah ya. nanti kita akan lihat sejauh mana Lucinta Luna mau bergabung bersama dengan geng Cendol. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-Pagi Ambiar. Kita penasaran kenapa seorang Lucinta Luna pengen banget masuk ke geng Cendol. Kenapa? Ya biar dipandang aja bahwasanya tuh aku udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Kayak dulu emang kenapa? Emang dulu kenapa? Dulu kan aku nggak dipandang. Sama siapa? Iya sama semua orang, apalagi teman-teman artis aku nggak punya. Enggak, mami aja sama kamu sering ngajakin ke rumah. Ya, tapi kan mami sibuk pagi-pagi ambiar, belum lagi nyanyinya, belum Lun, lagi siapa yang nggak tahu konsernya. kamu dengan masa lalu kamu di Google juga banyak. Jangan bahas-bahas Google, aku malu tahu. Gara-gara Google semua laki pada kabur, pusing. Coba Titi Kamal, apa syarat untuk bisa masuk ke dalam geng Cendol? Jelaskan Oke. sekali lagi ke Lucinta Luna. Jadi yakin nih ya, siap yakin. ya. Oke, bisa benerin genteng. Jangankan genteng, aku nguras kolam renang aku bisa loh Kak. Mohon maaf ya. Jangankan beresin genteng, beresin diri sendiri aja dia jago. Ngaduk semen, bisa ngaduk semen. Ngaduk semen, Bisa nyetrika. nyetrika, Gosok. nyetrika nggak gosok. Jatuhnya Bisa. bukan masuk geng, jatuhnya kayak mau lamar pembantu ya. Kok jatuhnya sih kayak Rumah ART. tangga, ART. Enggak kan harus serba bisa dong wanita. Iya betul, Ya, wanita apa emang lagi? benar. Iya, Apa iya. lagi? Terus selain itu apa lagi? Bisa nyanyi. Oh nyanyi aku bisa dong. Coba. Kan Coba suara dulu, aku kan coba, 11-12 sama Coba Kak Titi. praktekin Ya, Oh, ya Coba, coba. lo Nyanyi langsung Coba sekarang. kita pengen lihat. Lagunya apa? Lagunya apa? No comment. No comment. no Oke, comment, no coba. comment. Bunda Ola. Nih anaknya Bunda Korla nih, Lucinta Luna. Bagus. Bagus.
Suaranya ngebas banget lu. Bisa ganti-ganti kan suaranya. Lucinta Luna, kamu Nazar kenapa tuh Nazar? Enggak, maksudnya aku tuh speechless banget. Kata Kak Titi katanya bagus katanya. Bagus kan? Bagus. Bagus banget sayang, bagus. kamu bukan butuh masuk geng cendol. Kamu butuhnya di Rukiah. Silakan duduk. Aduh awas. Gitu ya, jadi nggak ada syarat apapun Nggak untuk ada. masuk geng cendol. Oh, satu lagi. Apa satu? Apa lagi? Ya ampun kayaknya. Berat kayaknya masuk geng cendol ya. Ujiannya nih. Satu Udah lagi apa? lulus banget. Udah lulus kan ini aku nyanyi lulus Iya, nih. iya. Lulus. Bisa nari jaipong. Nari jaipong. Coba. Jaipong mah aku gampang. Ya, coba. Gimana? Jaipong aku Iya, gampang. iya, iya. Ayo. Coba kasih gendang, coba. Sebentar. Badangwi. Wow. Ih, bagus loh. Nah, bisa kan? Bisa itu Kak, bisa Kak. Iya, Bagus bisa. ya. Bisa semua. Satu lagi dapat bonus nggak? Satu Maaf lagi dapat ya, bonus kayaknya nggak? ini kok Lucinta Luna dijadiin hiburan sama Titi Kamal nih jatuhnya ya. Disuruh Menghibur segala kita macam. ya, menghibur kita Karena ya. memang nanti pun kalau masuk ke geng cendol, jadinya bakal jadi hiburan Luna. Iya. Pasti. Iya, Kak. Ada Tapi dua ya- Luna berarti di situ ya. Luna. Tapi Kak Titi ya, aku tuh selain bisa jago benerin genteng, nyapu, nyetrika, aku juga bisa jadi baby sisternya Kak Titi Kamal loh. Gak usah. Gak usah bohong, Iya. gua tahu arahnya Gak usah, kemana. lu ngincar suaminya pasti lu. Lu pasti bohong. Titi Kamal gak butuh babysitter. Kagak ada bohong, gua tahu arahnya kemana peres. Nih Lucinta Luna, ini ada satu syarat ya. Kalau kamu mau masuk geng cendol, kamu harus punya yang satu ini. Kita Iya. kembali Mana dulu buat lagi? Sobat Ambiar ya. Tuh, Itu harus rumah punya KTP ya? rumah kayak gitu. Ah, enggak ada syarat gitu. Udahlah cocok lah aku kalau misalnya jadi baby sister di situ, aku bantu-bantu nyuci ngepel. Boleh. Jagain Emang ada anak anak Kak Titi, kecil, Kak jagain Titi? bapaknya juga. Oh, lu pengen bapaknya lu. Terakhir itu. Emang Kak Titi ada anak kecil banget kan? Gak ada Enggak, kan? udah gede, udah bisa mandiri berapa anaknya, sebenarnya. Kak? Dua. Udah dua, cowok apa cewek Kak? Cowok-cowok. Cowok-cowok. Iya. Nggak, udah gitu gini, kalau Kak Titi misalkan saya mau pergi dulu ya, ada ini ya Luna, kamu tunggu dulu di sini ya, gini-gini yang bingung lakinya. Aduh, ikut. Tapi aku salut loh sama suaminya apa Kak Titi tuh. Ya. Ketika mendesain rumah, aku kan pernah lihat juga YouTube-nya. Aku juga ngeliat, iya itu suaminya tuh yang menata ya Kak ya. Dia Yang- perfeksionis banget, jadi Nah. udah ikut suami aja deh mau Tuh. apa. Jadi Kak Titi tuh kayaknya pasti bahagia banget karena nggak mengatur, yang ngatur tuh suaminya. Oh, jadi kamu pengen cari suami yang bisa mengatur. Pengennya kayak begitu. Rian bisa ngatur nggak? Bisa jangankan banget. bisa ngatur, nguras juga aku bisa. Nguras apa? Nguras apapun itu. Tapi semua idaman setiap istri loh, suami bisa ngatur semuanya, Iya. dirapihin apa. Jadi setidaknya itu kan biasanya tugas perempuan yang gitu Iya, kan. Apa-apa iya. kalau nata geser sedikit itu perempuan Iya, tuh. Tapi iya. ada juga laki yang begitu Iya, dan itu pasti idaman Iya. istri juga yang kayak gitu tuh. Betul Iya, banget. gitu. Kecuali aku di rumah Kak, baru mungkin aku boleh lah aku nggak. Tapi kan aku kan kerja. Iya. Jadi kalau misalkan suaminya saling membantu, kan namanya rezeki. Kadang ada rezeki buat suami, kadang ada rezeki buat suami. Ya, gitu sama-sama kan. lah ya. Iya. Tapi itu rumah emang rumah impian kamu dan suami bikin rumah Iya. dengan desain yang kalian inginkan. Iya. segala Berarti macam. bangun ya Kak, bukan beli jadi. Iya, dari rumah tua diratakan, terus kita bikin baru bareng-bareng. Tian sukanya apa, Titi sukanya apa, kita gabung di situ. Coba bener nggak sih sampai menghabiskan dana sebesar ini? Kita kasih lihat artikelnya Percaya. ya. Bangun rumah impian Titi Kamal dan Christian Sugiono habiskan biaya sampai 50 miliar. Percaya, kalau rumah Oh my dari God. percaya 50 M. Wah. Karena detail dalam tuh pasti mahal Nggak banget. berani ngomong sih, cuma maksudnya ya udahlah aminin aja orang ngomong apa, cuma nggak berani ngomong. Nih orang kaya itu Gitu-gitu. begini ya. Kalau Ki. kayak asli begitu emang. Diem-diem Enggak ya. lah, aku nggak kaya ya Allah. Amin, Iya, amin. Saya tuh senang Amin. sesosok orang yang kayak begini nih, saya tuh Betul, senang betul. sekali. Iya, Dewi dia nggak mau juga bilang, dong, nggak mau Dewi. menyebutkan segala macam. Tapi Saya Ti, belajar dari kakak. untuk bikin rumah seperti tadi yang kita lihat dengan interior luar biasa, luas tanahnya juga begitu luas sekali. Itu butuh waktu berapa lama untuk membangun itu semua? Jadi pas masa pandemi, jadi gini awalnya kita tuh udah bahagia banget di yang tetangga Dewi waktu itu di situ udah seneng banget Wi karena kan kita hidupnya di lantai 2 kebanyakan di situ sama anak-anak. Lantai 2-nya tuh pemandangannya bagus gitu, suka banget. Tapi Kayak di Bali ya Kak, view-nya kita ya Kak. Cuma kan mama alhamdulillah dibolehin suami tinggal sama aku nih. Iya. Nah tapi karena itu dia tingkat gitu di lantai 3 mama. Iya, iya. Kakinya udah mulai problem lututnya.
Terus dia bilang gini, kayaknya mama udah nggak bisa tinggal sini lagi, soalnya sakit kalau naik tangga gitu. Makanya kakak sekarang bangun ada liftnya gitu ya kak? Enggak, cuma dia di kamarnya di lantai 1. Jadi itu salah satu concern kamu untuk Bisa aja. kita bikin rumah baru gitu maksudnya. Jadi dari situ berpikir yaudah kita bangun aja. Tadinya kita nggak mau diapa-apain kan yang di situ. Jadinya yaudah dia dibangun aja, Bismillah gitu, berdoa. Mudah-mudahan dilancarin. Alhamdulillah nggak nyangka mimpi jadi nyata gitu. Karena niatnya niat baik untuk orang tua juga supaya memudahkan beliau ya. Amin, amin, amin. Tapi bener gak sih katanya rumah kamu ini dibilang smart home, rumahnya tuh canggih banget, segala macam Katanya gitu. cuma ngomong begini doang, buka pintu ngebuka. Sayang, mereka itu yang aku tahu tuh mereka tuh detail banget loh sayang. Jadi kalau mereka tuh nggak langsung tiba-tiba detail banget satu kamar ini sampai benar-benar sempurna. Baru Kak Kris bikin lagi yang ini Iya. gitu ya. Suami Iya. perfeksionis banget. Apa Waktu sih itu, smart home-nya tuh secanggih apa smart? Katanya kalau smart gorden home-nya? tertutup, gorden tutup, repot kalau banyak orang. Gorden tutup, gorden buka. Buka tutup. Karena gordennya maunya apa sih? Bener. Secanggih Bener apa sih gitu. ini? Kan kalau zaman sekarang memang tipikal rumah tuh banyak yang smart home, segala macam masuk ke rumahnya harus pakai pin segala macam. Kalau kamu secanggih apa? Sebenarnya cuma beberapa pintu aja sih yang kayak gitu. Karena kalau nggak bingung nanti kalau pas lagi urgent gitu kan. Terus udah gitu paling cuma kayak vertical blind-nya atau apa beberapa aja lampunya atau apa gitu. Cuma ada beberapa yang manual juga biar mudah gitu. Emang itu rumah idaman, pengennya smart Idaman. home, segala macam. Arti rumah buat Alhamdulillah. seorang titik kamu itu apa? Rumah itu apa ya, tempat kita pulang bahagia, merasa tenang, tempat kita merasa sejuk dan tempat kita Harus kayak surga menginspirasi gitu ya, dan Kak. membangun mimpi-mimpi baru gitu sama keluarga. Jadi rumah itu harus baiti jannati itu Apa yang itu, memang gimana itu, Ki? Iya, Apa baitnya harus diwujudkan rumahku, surgaku, Surga. tempat ya itu memang Iya, betul yang tadi tempat Kak Titi keluh bilang. kesah, Jangan tempat- pulang ke rumah tuh kita malah jadi tambah pusing atau tambah kesel, tambah apa. Yang di dalam rumah pun harus membuat kita yang ada di luar rumah begitu kembali ke rumah menjadi lebih bahagia. Tapi yang aku dengar kabarnya, Lucinta Luna juga sekarang lagi sibuk untuk membangun rumah dengan luas tanahnya 1.500 meter persegi. Luar biasa. Pertanyaannya, duitnya dari mana sih? Bener nggak Banyak katanya yang loh. kita dengar katanya daerahnya dibangunnya di daerah Bantar Gebang kalau nggak salah. Ih, jahat sekali loh. Lagi bangun rumah di daerah mana, Lucinta Luna? Udah selesai rumahnya, cuma aku lagi nabung lagi. Itu yang rumah sebelah kan orangnya lagi mau jual tuh, jadi aku mau beli yang sebelah biar aku jebol. Iya, harus pelan-pelan dong. Iya, bener. Daripada uangnya buat operasi, mending Duit kalau dari berkah itu pasti alhamdulillah Setuju, ada Luna. aja. Di daerah mana rumahnya? Jaga Karsa. Oh, di Jaga Samping Karsa. rumahnya Ferel. Feral Bramasta. Iya. Sengaja banget sih. Iya kan emang aku kan deket-deket sama anak-anak boy squad. Boys, kok bisa dekat rumah Ferel bukan sama yang satunya? Iya kan deket juga sama mereka juga. Kan kalau pada ngumpul markasnya di rumahnya Ferel gitu. Nanti kalau kesel-kesel Jadi kamu juga mampir. datang ke sana Iya, juga. nanti aku speak bawa nasi rantang. Sayang kamu udah pada makan belum? Nasi rantang. Lur, tapi aku penasaran, kamu punya rumah sudah ada satu, terus sekarang mau beli rumah tetangga kamu, mau kamu jebol, Iya. mau kamu besarkan rumahnya. Emang kamu tinggal sama siapa ya? Aku bawa keluargaku sih. Ada keponakan aku, ada kakak aku juga gitu. Karena kan so istilahnya sweet. istilahnya kan aku udah rahim aku udah diangkat ya. Jadi aku- Dengerin dong Rian, katanya rahimnya udah diangkat. rahim aku udah diangkat ya. Sebentar, kenapa kamu? Karena kan aku rahimnya udah diangkat. Rahim udah diangkat? Iya. Sama kayak kucing aku kemarin rahimnya baru diangkat. Di steril kucing aku juga. Rahim diangkat di supir. Jadi kakak aku punya anak, jadi aku yang ngasuh, udah aku anggap anak aku. Iya, gitu, iya, iya. keponakan aku. Tapi bagus loh Lun, aku suka sama kamu kenapa? Karena kamu memikirkan keluarga, Iya, benar. bukan cuma memikirkan diri sendiri. Keluarga kamu pikirkan, keluarga orang lain kamu pikirkan. Iya. Laki-laki kamu bayarin, laki-laki kamu beliin ini itu. Iya makanya kenapa nggak dari dulu gitu aku sama keluarga, makanya aku nyeselin di sekarang ini. Tapi Kak. bagus, barang siapa orang yang mementingkan keluarganya sebelum dirinya, keberkahan ada pada dirinya. Iya. Betul. Coba deh, kalau kita mikirinnya keluarga, orang tua, adik, kakak, apa segala Iya. macam, ada aja loh rezekinya. Betul. Iya, betul. Kayak Kinasar. Iya. Kinasar kan Kinasar berjuang juga. selalu Iya, keluarganya. aku Kak Dewi itu ya kenapa kita kerja setiap hari. Sabar ya. Makanya. Kita cuma
ada libur hadir. Itu juga kadang-kadang setengah hari. Hei, alhamdulillah. Betul. Ya kan Iya, alhamdulillah. banyak orang di luar sana yang ingin di posisi Nasar bisa Betul, kerja. betul. Kan alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. juga. Itu aja yang gak tahu diri tuh 2 minggu libur tuh. Iya, Ayah. itulah rezeki ya guys, gak pandang umur, Iya. gak pandang Betul. siapa kita. Betul. Nah, kalau Allah mau angkat derajat orang, jadi gak boleh iri sama rezeki orang lain. Betul. Walaupun hidup itu terkadang ada masalah. Termasuk Lucinta Luna yang katanya sedang ada masalah dengan seorang Natalie Holscher. Kita kasih lihat artikel yang satu. Aduh. Ternyata Lucinta Luna dan Natalie Holscher memiliki mantan kekasih yang sama. Jadi kamu Luna pernah sama Kang Sule apa gimana sih? Aku sama Kang Sule. Kan mantannya kan Kang Sule. Iya. Enggak, jadi kejadiannya itu sebelum Natalie itu nikah sama Kang Sule gitu loh. Jadi waktu aku belum... Jadi berarti kamu duluan berarti sama Kang Sule gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi dulu waktu aku belum tenar ya kan. Aku kan dulu kan disukain Waktu nama kamu masih siapa? Ailuna Cinta. Oh, Ailuna Cinta. Iya, aku pacaran sama salah satu artis ya. Nah, tapi aku setahun aku nggak diakuin di Instagram. Sama si Kenapa? artis Ada itu. sama artis itulah Kenapa pokoknya. gak diakuin Cowok di itu. Instagram? Cowok, iya. Ya karena mungkin dia tutup mata aja kali ya udah tahu siapa aku, tapi ya udahlah. Emang itu kamu namanya siapa? Ya aku kan Power Ranger. Power Ranger, Power Ranger iya, Pink gitu. Ya udah. Tiba-tiba putus sama aku dong. Iya. Putus sama aku, jadian lah sama si Bunda Natalie. Kak, kesel dong. Masa udah setahun nama aku nggak dipublis di Instagram, jadian sama Natalie dipublis di Instagram. Kesel dong aku pas ketemu waktu itu di Senayan City, aku langsung ngomong sama dia. Sama siapa? Si cowok itu? Natalie. Oh. Natalie, asal kamu tahu ya, itu yang kamu pacaran itu mantan aku setahun. Ini kisah-kisah kita sama dia nih tuh. Aku beliin dia Gucci, aku beliin dia ini semuanya. Beliin Gucci, beliin itu ini hebat. Terus tanggapannya Natalie Holscher kamu bilang gitu? Kaget langsung diputusin. Langsung Kaget, langsung diputusin. Cowoknya itu langsung diputusin? Iya. Kenapa alasannya langsung diputusin? Ya aku nggak tahu, si bundanya tiba-tiba ngomong kayak gitu kan di podcast aku kan. Ya Langsung aku gini dia, Ais. Iya. Bukan, soalnya mungkin udah ada capnya, cap tak Lucinta Luna. Ada tulisannya, mantan Lucinta Luna. Jadi Ini kita mau shock kasih gitu lihat loh. dulu buat Sobat Ambiar, kita punya tayangannya. Siapa sih mantannya? Dulu dari mantan aku sama-sama mantan kita. Kalau mantan aku ya, dulu kan sempat mantan aku bilang katanya. Mantan kita, jadi ternyata tuh mantan itu baru cuma berapa hari deket sama gue, dan tiba-tiba dia ngasih tahu itu orang dekat sama gue. Oh my god, dasar lo pergi. Dulu nih ya, nih. Oh my god, gue kaget banget demi Allah, gue kaget. Aku penasaran banget siapa orangnya. Ada di sini teman Oh, nah. aktor. Iya. Penyanyi atau pemain film? Pemain sinetron. Famous or Pernah Video-videonya main ya, film jadi kasih adiknya liatin Titi sama Kamal di gua dong, SCTV lu. kalau Pernah apa sorry? Pernah jadi adanya Titi Kamal di salah satu televisi swasta. Inisialnya? gini, famous atau setengah famous? Famous. Oh, kita pikir nanti pas iklan ya. Iya. Dia mutusin kamu karena apa? Iya, jadi banyak fans-fansnya dia tuh nggak suka gitu loh. Maksudnya aku tuh terlalu perfeksionis banget gitu loh. Ya wajar dong gue pacarnya suka-suka gue lah, kan gue yang makanin dia. Kamu ngasih makan dia, maksudnya kamu yang ngebiayain dia. Ya dalam artian begitu, apa-apa dari aku semua. Lalu? Gitu. Ya udah, ya aku kesel juga dong. Lama-lama mungkin si aktor itu udah nggak betah kali ya, lu terlalu banyak ini sih, terlalu banyak ini gue jadi Posesif gitu. ya wajar aku posesif kan, gue yang ngasih lu ini Iya, itu. iya. Ya udah akhirnya kita putus. Saya setuju itu wajar kamu posesif, kamu udah ngasih ini itu. Ini Bener, nggak kan? ngasih apa-apa posesif. Sabar. Kamu ngomong bukan sama aku kan? Enggak loh, aku pernah posesif sama kamu. Dewi. Lun, kalau misalnya seandainya ya, kamu bisa berbicara sama mantan kamu yang ternyata adalah mantannya Natalie Holscher. Kamu mau bilang apa sama mantan kamu? Aku cuma bilang, hai kamu, apa kabar? Kamu pasti akan selalu ingat kan? Biasanya kan kamu akan selalu mengingat tentang perhatian-perhatian kecil yang aku selalu kasih ke kamu, dari mulai good morning, dari mulai selamat bekerja, kamu pasti bakal kangen sama aku. Dan semoga kasus kamu cepat kelar ya, dan semoga suatu saat kita akan ketemu lagi, dan kamu bisa balik lagi sama aku. Aku maafin kamu. Yang lagi punya kasus. Ya Allah, keceplosan lah gua. Oh, aku tahu yang mana sih orangnya ya. Oh, jadi itu mantan kamu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Ngomong apa sih Kak? Bingung deh. Iya. Tapi Lun, kita berharap semoga kamu juga bisa segera menemukan pasangan yang menerima kamu apa adanya, bukan adanya apa. Iya. Selalu berbahagia, termasuk kita juga mau kasih lihat kebahagiaan dari Lucinta Luna kemarin saat melakukan atau merayakan Halloween party. Ini kita kasih lihat yang satu ini ya. Halloween night, midnight, boogie night, lagu yang tersenyum mengundang ya tepuk tanganmu, goyangkan pinggul. Malam ini tak usah berpikir panjang. Halloween night, ayo menari, tak perlu ucapkan. Seru ya. Itu sama teman-teman artis siapa aja ikut Halloween? Ada Fuji, ada Fadli, Torik juga, terus ada yang punya acara si Retrovenia, ada Cinta Laura juga, ada Keanu, semuanya banyak. Oh artis-artis selebgram pada diundang. Ada Teh Ocha nyanyi di situ. Itu kamu jadi siapa? Jadi diri sendiri kamu? Enggak, aku jadi siluman ular Badaruhi. Oh. Kisahnya. KKN. Iya, karena kan bingung kan hari pertama, oh nggak ada yang jadi Badaruhi nih, nggak ada yang jadi setan nih, paling pada jadi yang kayak apa, kayak X-Men, kayak Gak jadi Spider-Man. kuntilanak. Aku takut kalau itu, Mami. Jadi aku jadi yang siluman ular aja. Kebetulan kan Siluman aku ular. pinjam kostumnya sama Mas Bayu tuh, Mas Bayu. Tapi kalau misalnya gitu ya Lun ya kan ngumpul-ngumpul sama artis sering segala macam ya. Geng artis atau selebriti yang paling dekat sama kamu tuh siapa sih? Ria Ricis. Oh, kamu dekat sama Ria Ricis? Aurel. Gitu, ya gitu-gitu aja. Itu yang Sama Kak paling Titi nih sekarang nih. Kalau Iya. emang lu usaha banget. Usaha banget kalau pengen deket ya Wak. Kak Titi tuh kayak gini lepas, kayak gini. Aduh, enggak ada. Kayak gitu ya. Kayak dari mimiknya tuh kalau baca VO gitu ya. Mukanya gitu ya. Enggak, Dia lagi Luna VO. baik. Nah, tuh. Tapi ya, kalau ngomongin soal Halloween party, kemarin juga ada satu kejadian di Korea Selatan. Ini merayakan Halloween beberapa waktu yang lalu. Dan sayangnya memakan korban jiwa sampai lebih dari 140 orang meninggal dunia. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Amir ini. Itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Korea Selatan. Banyak yang akhirnya memang terinjak-injak, kemudian juga kehilangan kehabisan oksigen, berdesakan karena ribuan orang memang berkumpul di satu tempat yang sama. Itu ada sebuah jalan yang tidak begitu lebar, kemudian mereka berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing, tapi ya itulah yang terjadi sampai akhirnya lebih dari 140 orang meninggal dunia. Kita berharap semoga kejadian ini juga tidak terjadi lagi, apalagi di Indonesia ya. Iya. Dan kita juga harus sadar betul apabila memang dalam satu tempat terjadi kerumunan yang kita rasa bahwa terlalu berlebih, Lebih baik rasanya Dihindari. idealnya kita menarik diri dari tempat Iya. tersebut ya. Iya. Dan kita berharap semoga sahabat Ambiar juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan berbicara kesehatan, kita juga akan lihat bintang tamu kita berikutnya, kesehatan mentalnya. Kenapa? Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu dia suka cuap-cuap di media sosial dan ada hubungannya dengan seorang selebriti berinisial NM yang sekarang ini diamankan pihak polisian. Siapakah dia? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu kita yang lainnya. Oh, masih ada ya? Masih ada satu lagi ya. Ini seorang personil band yang kabarnya ini dia tersangkut, ada hubungannya dengan seorang Nikita Mirzani yang kita tahu sekarang Nikita Mirzani memang diamankan oleh pihak Kejari. Nah, kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar apa hubungannya. Ini dia Kiki The Voters. Mas Kiki The Potter. Kita tuh panggilnya Kiki The Potter karena memang pada waktu itu kan bandnya kan meledak banget dan lagunya wow. Ya alhamdulillah. Masih ada nggak sih band The Potters? Masih sudah bikin video klip tanggal 11 nanti rilis
album baru, Amin, lagu terus baru ya. berkarya. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya. Sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih. sudah menyediakan waktunya datang ke sini. Terima kasih sama-sama Ya, Mbak Dewi. buat Sobat Ambiar yang mengikuti Instagramnya Kiki The Potters mungkin tahu lah alasannya kenapa nama Kiki The Potters ini ada hubungannya dengan Nikita Mirzani ya. Padahal udah lama banget ya Mas. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Emang apa hubungannya antara Kiki The Potters dengan Nikita Mirzani? Jadi gimana sih apa hubungannya? Awalnya tuh gimana sampai kamu kok namanya bisa terseret? Saya nggak tahu juga dilaporin ya. Jadi kamu pernah Pernah dilaporkan dilaporin oleh Nikita Mirzani? di awal tahun 2022 dengan sebenarnya pasalnya 310 311. Itu kasusnya dugaannya? Bukan ITE ya. Saya lihat itu 310 311. Pencemaran nama baik dan ini fitnah. Pencemaran nama baik. Nah, dan postingan katanya diduga itu postingan. Cuman setelah itu waktu itu saya diperiksa bareng Isa Zega. Berdua. Berdua. Mami Iza Zega. Jadi beda meja. Oke. Beda Jadi meja. sebentar, saat itu Nikita Mirzani melaporkan kamu Saya dan dan Isa Zega. dengan kasus dugaan yang sama. Ya sama, cuman juntonya lebih berat Isa Zega karena dia pernah bersaksi di persidangan menyebut nama NM dan itu dilaporin dengan pengaduan palsu Oke. di 242-nya. Jadi saya diperbolehkan pulang dan didalami lagi buktinya. Isa Zega ditahan pada saat itu selama 4 bulan dan di persidangan dia terbukti tidak bersalah oleh hakim. Pada waktu Mami Zega ya. Ya, Walaupun sempat Mami Zega. jadi tidak terbukti. Ya. Tidak terbukti. Oke. Setelah kamu dilaporkan lalu Ya lalu ya setelah itu ya saya kan gini loh, penerapan pasal itu kan beda-beda ya di tiap laporan orang itu kan permasalahannya beda. Jadi yang saya bingung itu kenapa sekarang kok yang lagi punya kasus tiba-tiba bawa-bawa nama saya nih ya kan, wah kasusnya diusut dong. Ya kalau nggak lengkap buktinya gimana mau? Diusut sama polisi. Ya kan semua kan Polisi mengusut semakin harus ada cepat, buktinya. semakin cepat prosesnya itu kan karena ada bukti sebetulnya. siapa yang meminta untuk mengusut kasus kamu kembali untuk Ya katanya pesannya dari dalam sel begitu dia ke pengacaranya lewat Oh bisa ya pesannya dari kamu dalam tahu dari mana? dari teman-teman media kemarin yang wawancara. diduga. Enggak diduga teman-teman media dan saya lihat sendiri tayangannya. Oke, apa kalimatnya? Ya katanya ya harus berlaku adil. Karena yang di sana sudah ditahan, kok yang di sini belum diapa-apain. Kayak Isa Zega kan, tapi kan Isa Zega udah keputusan hakim sudah memutuskan tidak bersalah. Saya di situ memang belum ada lagi panggilan-panggilan dan belum ini karena kan 310 311 itu ancamannya di bawah 2 tahun. Oke, jadi yang diinginkan, yang kamu tahu, ya, yang kamu dengar bahwa dari pihak sana menginginkan kasus kamu untuk diteruskan gitu. Iya. Tapi apakah ada hubungannya atau tidak sama sekali kasusnya seorang Nikita Mirzani yang sekarang sedang diamankan dengan kamu? Tidak ada, berbeda perkara lain. Berbeda perkara, tapi menginginkan Tapi kamu kasusnya untuk diteruskan gitu ya? Kenapa Iya, kok lucu. tiba-tiba panggil-panggil? Hah? Panggil-panggil Mas Kiki. Ya nggak tahu mungkin. Kangen kali. Bukan lah. Jadi memang yang bersangkutan sendiri saya mau nikah juga istri saya di DM pakai akun Oh, udah anaknya. nikah? Iya. Udah nikah? Ya. Oh Itu istri selamat saya ya. Ada di situ. Jadi saya juga di DM juga saya ada buktinya semua. Jadi nggak pernah saya balas Oke. lewat akun anaknya ya. Jadi ini biar terbuka aja kita di sini. Saya nggak pernah dendam sama siapapun. Kalaupun menyakiti hati saya juga saya maafkan. Tapi kan Iya. ini kan semuanya orang dituduh macam-macam, orang difitnah macam-macam. Saya dulu difitnah, katanya nyiram air panas lah, gini lah, terus menerus. Mencintai gitu kan. sesama jenis. Saya ini bersuara, iya benar, bersuara untuk kebenaran aja. Ini yang benar. Jadi masyarakat tuh butuh edukasi, jangan jadi gaduh di netizen. Itu aja sih. Betul. Saya nggak ada dendam sama seorang NM tuh Ya nggak ada. saya juga diduga aborsi 5 kali oleh saudara. Ya itu kan inisial sebuah tuduhan NM. serius. Jadi makanya sekarang ini teman-teman dilaporkan oleh Pak Dito, ya kan, dia sampai di ini kan karena ulahnya sendiri sebenarnya. Nah sekarang minta keadilan, ya keadilannya di persidangan nanti bagaimana, sesuai dengan perbuatan atau tidak, hakim yang memutuskan. Silakan saja pengacaranya mau membela ya di persidangan dong. Oke,
Oke, baik. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi dan juga klarifikasi. Kiki The Potters ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani. Ini sudah sejauh mana sekarang prosesnya? Kalau kita tahu Isa Zega sudah masuk ke pengadilan, dibuktikan tidak bersalah juga, dan sudah 2 kali juga hadir di acara kami. Kalau kamu kasusnya sudah sejauh Ya itu kan kewenangan penyidik lagi-lagi. Ya. Saya nggak bisa intervensi. Saya tidak. Nggak boleh. Saya warga negara. Kalau penyidik menemukan bukti ya silakan. Kalau ya tidak ya jangan dipaksakan. Ya. Ya kan semuanya kan begitu, ngalir aja gitu. Nggak ada di sini kita bisa ngatur-ngatur polisi atau kejaksaan. Iya. Ini berkas saja belum ada kabar dilimpahkan ke kejaksaan atau tidak, apa diterima atau tidak. Kan tandanya itu kan mungkin polisi lagi mendalami, ya kita hargai semuanya. Iya, betul. Ya kan jangan main hakim sendiri gitu kan, suruh nyuruh orang dipenjarain kan bukan begitu gitu kan. Betul. Oke, lalu yang kamu tahu dan tim kuasa hukum kamu tahu sejauh mana sekarang ini? Nggak tahu juga. Tapi kalaupun misalnya nanti ada panggilan, kamu akan siap untuk hadir? Oh siap, saya koordinasi baik dengan Polres Jakarta Selatan, kita kooperatif. Tidak, saya ada kabar selalu, ya kan. Ya, intinya kan ini kan masalah pembuktian, hukum itu kan pembuktian semuanya. Iya, betul. Jadi kalau nuduh orang jangan sembarangan. Dan dikabarkan tadi kemarin saya teleponan sama Bu Elsa Sharif setelah kasasi nanti kalau misalnya kasasi kan waktu pas Isa Zega diputuskan tidak bersalah, jaksanya kasasi katanya. Kalau itu keputusannya inkrah lagi, akan melaporkan balik tuh pihak sana. Nah, Oke. kan kalau dituduh kan tidak terbukti bisa lapor balik dan itu berbahaya. Iya. Iya, betul. Itu malah langsung itu bisa Oke. nambah lagi permasalahan kan. Oke, baik. Kiki The Potters, apa yang ada di dalam pikiran kamu ketika kemarin akhirnya berita tersebar menjadi viral di media sosial? Seorang Nikita Mirzani diamankan. Apa dalam pikiran kamu? Saya turut prihatin justru. Saya tidak nyukur-nyukurin gitu ya. Iya. Jadi kan di sini kan terlebih dia seorang ibu yang punya anak-anak. Lain kali dipikir lagi kalau berbicara gitu. Jadi jangan semua nganggap semua orang remeh, Betul. merasa hebat sendiri. Betul. Menurut saya kan saya nggak pernah punya musuh kok. Mbak Dewi tahu mungkin. Kita itu negara hukum, nggak punya backingan. Nggak Backingannya punya, cuma nggak ada Allah yang aja. Kebal hukum. Iya. Jadi setelah kejadian ini mungkin jadi pembelajaran lagi Iya. bahwa nggak boleh menuduh-nuduh orang yang Iya. belum tentu benar. Betul, setuju. begitu. Harus ada bukti yang akurat, Akurat. data. Oke, Setuju. Kiki The Potters, kita punya satu artikel. Semoga tidak benar, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Nikita Mirzani ditangkap, Kiki The Potters singgung soal orang tua arogan, jangan bawa-bawa anak. Maksudnya apa? Ya, arogansi itu kan dia tidak memikirkan tumbuh kembang kesehatan mental anaknya. Anak itu kuat nggak sih dibully juga, gitu kan? Kalau sayang sama anak kan harusnya, ya walaupun caranya seperti itu, ya anak di rumah kan kayak begini aja. Ada banyak berita anaknya live di hujat-hujat itu kan kasihan juga sampai KPAI Betul, berangkat suara bahwa menghimbau netizen jangan bawa-bawa anaknya. Iya, iya. Ya, kita di sini juga yang salah orang tuanya memang. Cuman jangan sampai Bawa-bawa anak dibawa-bawa. Itu Iya. aja saya dengan arogansi dia akhirnya bawa-bawa Efeknya anak. ke anak. Ya. Gitu. Jadi pas sudah begini mengkambing hitamkan anak. Enggak juga. Iya. Jadi harus ada kan pelajaran bagi dia kejadian begini. Mudah-mudahan bisa berubah. Bisa. Amin. Bisa. Oke, jadi sementara ini memang Nikita Mirzani pernah melaporkan kamu, tapi kasusnya masih terus berlanjut sampai dengan sekarang? Enggak, jadi gini, tahapan itu kan ada tahapan-tahapannya. Iya. Proses penyidikan. Maksudnya masih dalam proses kan? Ya, saya tidak tahu juga perkembangannya apakah P19 kah, Ya. P21 kah, gitu kan. Apakah kamu pernah melaporkan Nikita Mirzani juga? Oh, saya enggak. Saya laporin aja, saya nanti kalau tidak begitu saya lapor balik. Oke, baik. Untuk Gitu seorang Kiki The Potters, apa yang ingin kamu sampaikan untuk seorang Nikita Mirzani yang barangkali tayangan ini juga bisa disaksikan oleh manajernya, timnya, manajemennya yang bisa menyampaikan langsung nanti ke Nikita Mirzani. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, kita dalam hidup ini kan ada suka, ada duka gitu kan. Nggak selalu melulu suka terus gitu kan. Ya kan di sini jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi sekarang ini pembelajaran karena kan waktu saya mau nikah juga istri saya di DM. Ada buktinya semua saya capture. Saya juga di DM gitu kan. Tapi nggak saya balas. Iya. Dan karena itu nggak pantas. Menurut saya nggak pantas. Kata-kata seperti itu nggak pantas. Iya. Untuk seorang public figure ya. Jadi umur kan semakin bertambah, harusnya semakin sadar. Semoga ini menjadi pelajaran buat Anda
supaya tidak meremehkan orang lagi, merendahkan orang lain lagi. Yang penting Anda nanti kalau misalnya mengikuti proses ini bisa berkelakuan lebih baik lagi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Ucapkan terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita. Terima kasih banyak Terima untuk kasih seorang ya, Kak. Kiki The Kasih Poster. kita, Mas. Terima kasih banyak untuk Cinta Luna. Terima kasih Ya. Mas, sayang. Luna. Semoga Lucita Luna bisa masuk geng arisan Cendol. Ya. Dan Titi Kamal, terima kasih juga. Salam buat teman-teman geng arisan Cendol. Ya. Pada akhirnya kita juga tahu bahwa kehidupan itu intinya seperti arisan. Gimana? Kita akan menunggu giliran masing-masing. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Dan ini dia terakhir, Titi Kamal. Ayo dong bareng-bareng ya. Sayang, aku tahu kita tak jauh di sana. Kalau aku tahu kau jauh di sana.